Iya, luar biasa. Hari ini kita memasuki tahun 2021. Gak terasa ya adik-adik ya. Begitu cepat waktu berlalu dari tahun 2020, sekarang sudah 2021. Yuk, hari ini kita akan mulai ibadah kita di minggu kedua bulan Januari 2021. Yuk semuanya, yuk bangun. Matanya. Iya, udah mandi semua kan? Iya, hebat. Kita mau ibadah hari ini semuanya duduk yang manis. Papa, mama, opa, oma boleh nemenin kalian ya. Kita mau ibadah. Kita akan naikkan satu pujian. Suci.
Tuhan Yesus ada kasih sayang, kita harus saling mengasihi, ada persaudaraan, kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya? Sudah? Iya. Adik-adik sudah siap? Kita akan membacakan Mazmur. Hari ini Mazmur, buka Alkitab kalian dari Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Sudah? Sekali lagi, Mazmur pasal kelima ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan kita dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Adik-adik, sebelum itu sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu yuk kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya adik-adik boleh duduk kembali. Shalom, happy Sunday. Ya, bertemu lagi dengan Kak Gio. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita satu dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan, walaupun via streaming, via YouTube Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengarkan ini dan kami renungkan bersama ini agar dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5.
kaji ulang dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamarmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Ya, itu adalah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan judul pembelajaran kalau sesuai Sabda Bina Anak adalah membangun sikap positif terhadap lingkungan. Nah, jadi Mazmur pasal 104 terutama yang kita baca ayat 1 sampai 5 ini berisikan firman Tuhan, di mana Tuhan ingin memberitahu bahwa semua ciptaan Tuhan adalah agung, adalah mulia. Nah, ciptaan Tuhan itu apa aja sih? Ya, ciptaan Tuhan itu ya kita manusia ini, ataupun hewan, tumbuhan, atau apapun yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, bisa dibilang Allah menciptakan semua ini yang ada di dunia ini baik apa adanya. Jadi entah manusia, hewan, tumbuhan itu ada untuk saling melengkapi. Nah, dan istilahnya Tuhan percaya bahwa semua yang ada itu baik untuk kebaikan semuanya. Tapi seringkali manusia itu justru merusak ciptaan Tuhan sendiri, merusak alam itu sendiri. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, adik-adik tahu ada yang penebang pohon. Jadi pohon hutan ditebang sembarangan. Atau kayak tentang hewan, ada hewan yang dibunuh atau diburu cuma untuk jadi pajangan aja, hiasan, atau cuma diambil kulitnya aja. Dan juga masih banyak hal lainnya yang bisa dibilang manusia itu menjadikan ciptaan Tuhan lainnya itu hanya untuk sebagai kesenangannya sendiri. Karena apa? Karena manusia itu egois pada dasarnya. Apalagi kita semua berdosa dan kita semua masing-masing punya ego di dalam diri kita sendiri. Nah, dalam Mazmur ini kita diajak untuk apa? Diajak untuk mengasihi ciptaan Tuhan. Contoh sederhana mengasihi ciptaan Tuhan itu seperti apa? Misalnya adik-adik makan permen. Nah, bungkus permennya itu tidak dibuang sembarangan, tapi dibuang di tempat sampah. Itu contoh yang bisa dibilang sederhana. Ada sampah ya jangan dibuang gitu aja, tapi buang di tempatnya, di tempat sampah. Langsung apa sih kira-kira kalau misalnya kita manusia ini berbuat semena-mena, tidak menghargai alam, apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi misalnya ada banjir, ada longsor, atau ada hal-hal lainnya lah. Kayak misalnya di Surabaya ada banjir. Mungkin aja penyebab banjirnya itu bukan karena cuma hujan, tapi juga karena ada orang yang membuang sampah sembarangan, sehingga membuat aliran kali menjadi tersumbat, sehingga terjadilah banjir. Nah, itu contoh sederhana bahwa apa yang kita manusia perbuat di dunia ini itu bisa berdampaknya nggak cuma buat diri sendiri aja, tapi bisa untuk orang lain juga apa yang kita perbuat ini. Nah, tentu adik-adik semua pasti nggak mau dong tiba-tiba banjir, tiba-tiba ada tanah longsor atau ada hal lainnya. Nah, mari ayo kita semua ini menjaga lingkungan, menjaga alam. Ya, kalau misalnya bisa dibilang dimulai dari diri sendiri semuanya. Jadi kalau diri sendiri sudah tahu bahwa merusak alam itu atau membuat apapun yang tidak benar itu tidak boleh, ya jangan diperbuat. Kalau habis makan permen ya dibuang di tempat sampah. Mulai dari hal-hal kecil dan sederhana aja, itu dampaknya bisa menjadi luar biasa.
Tuhan memang memberikan manusia, kita semua ini sebuah kuasa. Kuasa untuk apa? Berkuasa atas segala hal yang ada di bumi ini. Tapi yang Tuhan mau, berkuasa itu bukan berarti membinasakan. Kita berkuasa bukan berarti membinasakan ya. Kenapa? Kita berkuasa agar kita menjadi contoh, kita menjadi pemimpin. Bukan kita malah berkuasa menjadi menghancurkan, malah membuat punah. Seperti adik-adik tahu bahwa banyak saat ini, misalnya kayak hewan contohnya. Banyak hewan yang tiba-tiba menjadi langka. Karena apa? Ada yang diburu, ada yang diburunya itu untuk cuma diambil kulitnya. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Jadi mari kita semua ini mengasihi alam yang ada di sekitar diri kita sendiri. Karena apa? Karena menghargai kebesaran Tuhan dimulai dari hal kecil dan sederhana, yaitu menghargai atau menghormati segala ciptaan Tuhan yang lain. Raja ulangi lagi ya. Menghargai kebesaran Tuhan dimulai dari hal kecil dan sederhana, yaitu menghargai alam atau menghargai segala ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi tidak hanya tentang alam, yaitu hewan, tumbuhan, tapi juga terhadap teman-teman sekitar adik-adik sekalian, lingkungan sekitar adik-adik sekalian. Kita harus bisa menghargai alam, tumbuhan, hewan, tapi juga harus menghargai sesama manusia, menghargai mama papa, menghargai adik kakak, opa oma. Itu contoh-contoh sederhana bagaimana kita dapat menjadi contoh untuk menjadi terang bagi dunia ini. Nah, itu aja firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti bahwa Tuhan menciptakan dunia ini luar biasa, isinya luar biasa. Tuhan menciptakan semua ini apa adanya dengan baik tujuannya. Tapi Tuhan mau bahwa kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Itu aja firman dari Kak Gio pada hari ini. Ya, kita satu dalam doa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat menjadi berkat bagi dunia ini, dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami dapat mengerti bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan baik apa adanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat menjadi contoh, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Demikian Yesus, firman yang telah kami dengarkan ini, dan berarti juga adik-adik lain yang telah mendengarkan ini ada dapat menjadi contoh bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Dan kami alasan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak lain kalian. Gimana? Harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan loh ya. Iphone gak mau loh kalau misalnya anak Tuhan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan bisa apa? Bisa banjir, bisa kotor, dan juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, pandemi sekarang ini ya, ada Corona, Tante Corona. Nah, nggak boleh, harus hidup ya bersih karena anak Tuhan. Nah, di saat ini kalian juga harus apa adik-adik? Tetap minta perlindungan Tuhan di tengah badai, di tengah pandemi saat ini. Tetap Tuhan adalah kekuatan kita. Yuk, semuanya kayak aja berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Kita angkat satu pujian di tengah badai topan.
lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat menjaga kebersihan sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami juga Tuhan boleh melakukan firman-Mu agar kami hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Kak Ipon bersama kakak-kakak yang lainnya mengucapkan selamat